Shalom, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tradisi masa Advent. Begitu pentingnya peristiwa kelahiran Yesus Sang Putra, sehingga gereja mempersiapkan umatnya untuk memperingatinya, dan masa persiapan ini dikenal dengan masa Advent. Kata Advent sendiri berasal dari kata Adventus, dari bahasa Latin yang artinya kedatangan. Masa Advent yang kita kenal saat ini sebenarnya telah melalui perkembangan yang cukup panjang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, pada tahun 590, Sinode di Makon, Gaul, menetapkan masa pertobatan dan persiapan kedatangan Kristus. Kita juga menemukan bukti dari homili minggu kedua, masa Advent dari Santo Gregorius Agung, masa kepausan 590 sampai dengan 604. Kita dapat melihat adanya 5 minggu masa Advent yang kemudian diubah menjadi 4 minggu oleh Paus Gregorius ke-7 pada tahun 1073 sampai dengan 1085. Sampai sekarang, masa Advent ini dimulai pada hari Minggu terdekat dengan tanggal 30 November, Hari Raya Santo Andreas, selama 4 minggu ke depan sampai dengan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember. Masa Advent ini berkaitan dengan permenungan akan kedatangan Kristus. Kristus memang telah datang ke dunia. Ia akan datang kembali di akhir zaman. Namun ia tidak pernah meninggalkan gerejanya dan selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Maka dikatakan peringatan Advent merupakan perayaan akan 3 hal. Peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama di dunia, kehadirannya di tengah gereja, dan penantian akan kedatangannya kembali di akhir zaman. Maka, kata Advent harus dimaknai dengan arti yang penuh, yaitu dulu, sekarang, dan di waktu yang akan datang. Ini adalah dasar dari pengertian 3 macam kedatangan Kristus yang dipahami oleh gereja Katolik. Pemahaman ini menjiwai persiapan rohani umat, dan hal ini tercermin dalam perayaan liturgi dalam gereja Katolik. Sebab di antara kedatangannya yang pertama di Bethlehem dan kedatangannya yang kedua di akhir zaman, Kristus tetap datang dan hadir di tengah umatnya. Hanya saja, masa Advent menjadi istimewa karena secara khusus gereja mempersiapkan diri untuk memperingati peristiwa besar penjelmaan Tuhan menjelang peringatan hari kelahirannya di dunia. Katekismus Gereja Katolik nomor 524 menuliskan, dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian di dalam persiapan yang lama, menjelang kedatangan pertama penebus dan memperbarui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Wahyu 22 ayat 17. Dengan merayakan kelahiran dan mati syahid Sang Perintis, gereja menyatukan diri dengan kerinduannya. Ia harus makin besar dan aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Pada masa Advent, umat Katolik sering melakukan ulah kesalehan yang baik, yang berakar selama berabad-abad. Ulah kesalehan ini bertujuan untuk membantu mempersiapkan umat di dalam menyambut kedatangan Sang Mesias. Direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi, asas-asas dan pedoman. Semua ulah kesalehan ini mengingatkan umat akan Sang Mesias yang sebelumnya telah dinubuatkan melalui perantaran para nabi dalam Perjanjian Lama. Ulah kesalehan ini juga mengingatkan umat Allah akan Kristus yang lahir dari perawan Maria dengan begitu banyak kesulitan, yang akhirnya terlahir, namun terlahir di kandang, di tempat yang kurang layak. Mari sekarang kita membahas persiapan rohani terkait dengan masa Advent. Yang pertama adalah persiapan spiritual, karena masa Advent adalah masa penantian yang harus diisi dengan pertobatan, sehingga kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Maka sudah seharusnya umat Allah mempersiapkan diri secara spiritual. Persiapan yang terbaik adalah dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi yang juga menerima sakramen tobat. Sakramen Ekaristi menyadarkan kita akan kasih Allah yang memberikan putranya untuk bersatu dengan kita, yang dimulai dengan peristiwa inkarnasi. Sakramen tobat menyadarkan kita bahwa kita sebenarnya tidak layak menyambut Kristus karena dosa-dosa kita. Namun, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Masa Advent adalah waktu yang tepat untuk terus bertekun dalam doa-doa pribadi dan membaca kitab suci. Sungguh baik kalau kita dapat mengikuti baca kitab suci, mengikuti kalender gereja, karena bacaan-bacaan telah disusun sedemikian rupa, mempersiapkan kita untuk menyambut Sang Mesias. Dalam masa Advent ini, ada bagian umat yang juga menjalankan novena Maria dikandung tanpa noda, novena Natal, dan juga novena anak-anak Yesus.
karena gereja memperingati Maria dikandung tanpa noda pada tanggal 9 Desember. Maka penghormatan kepada Bunda Maria yang melahirkan Kristus juga dipandang sebagai devosi yang baik. Jika devosi ini dilaksanakan, maka sebaiknya menonjolkan teks-teks profetis mulai dari Kejadian 3 ayat 15 dan berakhir pada kabar gembira dari malaikat Gabriel kepada Maria yang penuh rahmat. Yang kedua, lingkaran Advent adalah suatu lingkaran yang biasanya terbuat dari daun-daun segar dengan 4 lilin. Pada awal mulanya, sebelum Kristen berkembang di Jerman, orang-orang telah menggunakan lingkaran daun yang atasnya dipasang lilin untuk memberikan pengharapan bahwa musim dingin dengan gelap akan lewat. Di abad pertengahan, umat Kristen mengantisipasi kebiasaan ini dan memberikan makna yang baru pada lingkaran daun ini menjadi lingkaran Advent untuk menantikan kedatangan Mesias, Sang Terang. Dikatakan bahwa menyalakan lilin yang bertambah minggu demi minggu sampai hari Natal merupakan permenungan akan tahapan karya keselamatan Allah sebelum kedatangan Kristus yang adalah Sang Terang dunia yang akan menghapus kegelapan. Di dalam dokumen doktrin tentang kesalehan umat dan liturgi tidak disebutkan warna lilin yang digunakan sehingga umat dapat menggunakan lilin warna putih ataupun ungu. Karena masa Advent juga menjadi masa pertobatan, maka lilin dapat menggunakan warna ungu yang menjadi simbol pertobatan. Kemudian di minggu ketiga akan disebut Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Dipasang lilin berwarna merah muda yang menyatakan sukacita karena masa penantian telah berjalan setengah dan akan berakhir. Ada juga kebiasaan yang meletakkan lilin putih di tengah yang dinyalakan saat masa Advent selesai, yang menyatakan bahwa Kristus telah datang. Yang ketiga adalah antifon 7O. Gereja Katolik mengharuskan para imam untuk berdoa liturgi harian. Walaupun doa ini diperuntukkan untuk para imam, namun kaum awam juga dianjurkan untuk mendoakannya. Dengan demikian, alangkah baiknya kalau pada tanggal 17 sampai dengan 23 juga diadakan ibadah sore bersama-sama di gereja. Doa ini begitu indah dan dalam, sehingga seseorang dapat berdoa bersama dengan gereja. Doa berdasarkan sabda Tuhan dan doa bersama dengan para santo-santa yang dirayakan dalam liturgi gereja. Kalau kita mengambil inisial dari doa tersebut, mulai dari sebutan yang terakhir, maka membentuk kalimat Erokras yang artinya besok. Aku akan datang. Jadi, masa penantian dalam masa Advent senantiasa dibarengi dengan pengharapan akan kedatangan Sang Immanuel. Mempersiapkan Natal dengan sungguh dan menangkap arti Natal dari pemaparan tersebut, maka sesungguhnya menjadi jelas bahwa masa Advent adalah masa persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus yang harus diisi dengan pertobatan, yaitu kebersihan rumah hati kita, agar Kristus dapat lahir kembali di hati kita. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan mengalami Kristus yang hadir di dalam hati kita. Sehingga kita juga akan mempunyai tujuan yang sama dengan inkarnasi Kristus, yaitu untuk mengasihi dengan memberikan diri kita kepada sesama. Dengan kata lain, Natal mengingatkan kita untuk dapat berbagi kasih dengan sesama. Mari, pada masa Advent ini kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Datanglah ya Tuhan, lahirlah secara baru di dalam hatiku. Demikian saudaraku, semoga hal ini menambah pengetahuan Anda dan bermanfaat bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.